Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan-Mu, yang Tuhan selalu limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1-32. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas 15 ayat 17-20. Tertulis demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 15 berisi 3 perumpamaan yang memiliki tema yang sama, yaitu tentang karya Tuhan dalam mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang dalam dosa. Perumpamaan pertama berjudul domba yang hilang. Perumpamaan kedua tentang dirham yang hilang. Dan perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang. Dari 3 perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa 2 yang pertama berbicara mengenai sesuatu yang sangat berbeda dengan manusia, yaitu binatang dan benda mati. Baru di perumpamaan yang ketiga berbicara tentang manusia. Kita perhatikan bahwa domba yang hilang itu dicari sampai ketemu. Begitu juga dirham yang hilang dicari sampai dapat. Namun anak yang hilang itu tidak disebutkan dicari, tapi ditunggui sampai ia sendiri mencapai kesadaran pribadi untuk kembali kepada bapaknya. Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak mencari, namun penekanannya di sini adalah bahwa setiap orang yang terhilang hendaknya bertindak meresponi kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 tahapan yang mengubahkan keadaan anak yang hilang itu. Pertama, ia menyadari keadaannya. Yang kedua, ia berkomitmen untuk kembali. Dan yang ketiga, ia bertindak pulang ke rumah bapaknya. 3 tahapan ini pun hendaknya menjadi sikap kita yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan terhilang. Sadarilah akan dosa-dosa kita. Roh Kudus selalu berbicara, menegur dan mengingatkan kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Sadarilah saudara, bahwa di luar Tuhan kita binasa. Milikilah komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Jangan keraskan hati, tapi bertobatlah. Akui dosa, minta pengampunan Tuhan oleh kuasa darahnya yang kudus, dan hiduplah dalam kasih karunia dan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari setiap orang yang terhilang. Namun keputusan untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan merupakan sebuah keputusan pribadi kita masing-masing. Tuhan tidak mau memaksa saudara dan saya. Dia memanggil dan menunggu kita dengan sabar dan lemah lembut. Sekarang tinggal keputusan pada kita, saudara. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, dan selama ini sudah hidup menjauh dari Tuhan, saudara hidup dalam dosa-dosa,
mari kembalilah kepada Tuhan. Selama masih ada waktu kemurahan, selagi ada kairos Tuhan bagi kita, marilah kita bertobat. Tuhan mau menerima setiap kita yang datang kepadanya, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, dan Dia mau memulihkan dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara tentang kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau tidak mau seorang pun binasa, karena itu Engkau mencari setiap kami yang terhilang, dan Engkau menanti dengan sabar, memberikan kami waktu kemurahan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu kemurahan-Mu, tapi meresponinya dengan bertindak, meninggalkan dosa, datang kepadamu, dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami senantiasa, supaya kami taat dan setia, dengar-dengaran kepadamu, hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, sadarkanlah dunia ini akan dosa, sehingga setiap orang berbalik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntunlah kami ya Bapa, supaya dalam segala hal yang kami kerjakan, nama-Mu senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit, penyakit saat ini. Jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.